Ya, pemirsa, kita kembali lagi Ayah Bunda, Umi Abi, Bapak Ibu, Ustadz Sadeh yang dimuliakan oleh Allah SWT, berbincang lagi bersama beliau Ustadz Abdul Razak Siddiq dari SDIT Ihsanul Fikri, Ustadz ya. SDIT Ihsanul Fikri 2. Luar biasa ini. Jauh dari Magelang sampai ke Solo nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kembali berbincang pada tema kita tadi, yaitu sinergi di masa pandemi. Sinergi di masa pandemi. Tadi sudah banyak hal kita harus ngelenggono gitu ya. Bahwasanya semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh apatis, kita harus bersemangat begitu untuk menghadapi itu semuanya. Ini yang pertama kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi kita dengarkan dari beliau adalah kita nggak boleh ngelukro ruhiyahnya. Dan di situ ada program sinergi tadi antara orang tua, guru, anak-anak begitu, bahkan mungkin lingkungan sekitar ya, Ustaz, sekolah dan lingkungan sekitar. Itu untuk meningkatkan ruhiyah bersama-sama. Kemudian dilanjutkan, Ustaz, apalagi yang harus kita lakukan, Ustaz? Oke. Kemudian yang ketiga, memang ini kan secara teknis itu pengalaman ya, kalau misalnya kita wawancara dengan orang tua itu pengalaman mereka itu pembagian waktu dan pembagian amanah antara ayah, bunda, guru ini yang kemudian kadang secara teknis ini mereka agak kerepotan. Rata-rata itu kan mereka kerja ya, kerja, kemudian ayah bunda juga kerja di rumah di luar gitu ya. Kemudian kadang anak juga ada yang sendiri, ada yang dengan pembantu dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang kemudian dilakukan ini gitu. Ini kan bagian dari dinamika dan hampir semua orang mengalami ya. Kalau kemarin masih banyak yang WFH gitu ya. Ayah atau bunda masih di rumah, itu pemantauannya bisa maksimal. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai ke tempat kerja masing-masing normal, gitu ya. Kemudian masing-masing mereka juga sudah kerja gitu. Karena memang tuntutan ya tadi ya. Nggak mungkin berdiam diri terus di rumah gitu. Dengan kondisi ekonomi yang demikian ini gitu ya. Karena memang kebijakan pemerintah untuk mendahulukan ekonomi ya, roda perputaran ekonomi. Nah, dunia pendidikan ini diakhirkan. Padahal tadi anak-anak juga tadi orang tuanya ingin mencari penghasilan. Kemudian anak-anaknya di rumah gitu. Nah, di sini strateginya yang harus dilakukan adalah bagaimana membagi peran tadi, peran antara ayah, bunda, dan guru ini yang kemudian ayah, bunda, guru ini harus kemudian bagaimana untuk mendidik anak ini gitu. Secara teknis kadang ya, misalnya dua-duanya kerja, dua-duanya kerja. Kemudian apa? Kemudian kan peran orang tua, ayah, bunda, dan peran guru ini yang kemudian harus bagaimana ketika anak di rumah ini, apa yang kemudian bisa diperankan oleh mereka bertiga untuk mendidik anak ini, gitu. Nah, yang kemudian tentunya selama ini yang dilakukan oleh bapak ibu guru ya sekolah itu biasanya kan hanya tugas-tugas gitu ya, tugas-tugas saja gitu. Padahal kalau seandainya tugas pun itu kalau secara daring seperti ini bagaimana mereka menyerap materi kan juga tidak maksimal tidak maksimal. Karena memang sekolah dengan rumah itu beda, Ustaz ya. Rumah bukan sekolah, sekolah bukan rumah gitu masalahnya. Jadi kalau itu dipaksain misalkan guru itu karena kebiasaannya di sekolah ngasih tugas jam begini-begini terus kemudian dikasihkan tugas itu di rumah, anaknya yang tertekan tertekan. Rata-rata seperti itu. Gitu. Rata-rata kan anak tertekan, nanti efeknya juga orang tua mau ngajari bingung mau bagaimana caranya, akhirnya ngajarnya dengan cara yang marah-marah kan kita sering tertekan lagi tambah gitu ya. Jadi dia lebih stres kalau belajar di rumah dibanding dengan di sekolah gitu. Kita sering dilihat di media sosial itu ya anak yang kemudian sampai mohon maaf ya dipukul kemudian karena memang orang tua yang supaya anak itu bisa memahami pelajaran dengan cara yang kemudian bagaimana orang tua itu melakukan anak seperti itu. Akhirnya tadi anak dari sekolah banyak sekali bebannya dari tugas-tugas itu, kemudian tekanan dari orang tua, akhirnya juga ini seperti ini. Akhirnya anak yang kemudian seperti mungkin tanda kutip mungkin agak stres ya. Jadi korbannya malah anak ya, Ustaz ya. Betul. Karena mungkin gini ya, orang tuanya itu kan mau bekerja. Orang tuanya ngajari depan saja sebentar. Keinginan orang tuanya cepat
bisa begitu, ternyata nggak bisa karena nggak bisa malah dimarah-marahin, akhirnya tambah nggak bisa lagi, apalagi dalam kondisi stres itu diajari sebenarnya tadi pas kondisinya nggak stres itu sebenarnya agak bisa, akhirnya malah tambah nggak bisa lagi, orang tua sudah terlambat kerja, sudah marah dengan anaknya tambah nggak bisa gitu ya. Kondisi, nah ini muter saja ya, muter saja. Korbannya anak lagi. Caranya kita bisa mendidik anak, tapi malah jadi korban anak. Nah, itu kira-kira pembagian yang proporsional yang bagus gimana Ustaz? Antara ayah, ibu, guru, itu mungkin kepala sekolah juga ikut-ikutan gitu ya. Itu gimana itu? Yang pertama itu adalah menyepakati waktu biasanya itu ya. Menyepakati waktu. Waktunya gini. Guru itu kan selama ini juga butuh butuh support anak ya. Support anak. Kapan anak nanti kan punya janjian ya, bagaimana waktu yang tepat untuk ketemu dengan anak. Kan tadi kalau misalnya HP cuma satu, misalnya ada yang TK atau SD itu kan HP hanya orang tua ya yang punya itu. Kemudian anak ini juga repot lagi ya masalah HP ya. Masalah fasilitas itu ya. Itu kan harus janjian dulu waktunya gitu. Betul. Janjian waktunya. Kalau waktunya sudah ketemu, yang harus dilakukan oleh guru itu sebenarnya selama yang kemudian masa pandemi itu adalah, kalau kami materi itu mungkin dua, tapi nomor dua, yang pertama adalah mensupport, support semangat dulu, komunikasi yang baik, kemudian anaknya nggak merasa stres, terus nggak usah terlalu banyak kita mempertimbangkan banyaknya materi begitu ya. Karena kalau seperti ini tetap materi tidak bisa kita ngejar gitu. Walaupun itu berarti yang itu merdeka belajar itu ya tadi. Menteri kita memang benar ya, merdeka belajar itu bagaimana memang sesuai dengan kondisi anak, apalagi sampai seperti ini ya, pandemi ini memang bagaimana, walaupun KD itu kemarin kita juga sudah ya mapping KD itu, tapi walaupun di mapping KD dan dipilih mana yang paling penting itu juga tidak bisa tetap membebani ya. Lebih penting malah membebani. Betul itu. Lebih penting malah lebih membebani. Maka cari KD yang enteng-enteng saja, jangan yang penting-penting. Dan kan untuk ngejar materi ya. Kemudian menurut orang tua, menurut kami yang paling memang harus anak itu mengetahui gitu. Itu yang pertama ya, bagaimana mengelola waktu, manajemen waktu yang kemudian harus tepat. Kemudian tadi ya, memposisikan peran tadi. Guru itu tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tapi yang paling utama adalah support, ya, support mental kepada anak ini gitu. Berarti malah yang paling bagus itu misalkan quotes motivasi, terus mungkin doa dari gurunya juga, terus kontak hati, Dek yuk kita atau teman-teman kita sholat duha dulu yuk bareng-bareng misalkan gitu ya tadi. Memang kemudian tadi kalau kita juga di JS itu kan ada pembentukan karakter. Pembiasaan gitu ya. Itu. Ini masa pandemik ini malah tepat sekali ketika nanti kita menguatkan di pembiasan itu. Kemarin saya dapat ini Ustaz, informasi, ini hanya informasi cuma tabayun saja. Itu kalau pembiasaan adab-adab itu malah boleh dijadwalkan. Tapi kalau materi itu malah nggak boleh dijadwalkan katanya Ustaz. Itu apa benar apa enggak Ustaz? Katanya kalau pembiasaan misalkan sholat duha bersama jam sekian, tapi kalau pelajaran gitu nggak boleh dijadwalin, matematika jam sekian, IPA jam sekian, ini jam sekian, itu katanya malah nggak boleh gitu Ustaz. Tapi kalau yang pembiasaan katanya malah dibarengin, itu benar apa enggak Ustaz? Mungkin pembiasaan yang tadi ya, yang kesepakatan ya, pembiasaan yang kesepakatan, misalnya tadi sholat duha, ataupun kalau misalnya yang SMP mungkin tahajud itu kan bisa dijadwalkan, baca Quran, itu sebenarnya juga bisa dijadwalkan di situ dalam rangka untuk motivasi. Ya. Kalau bersama-sama itu kan akan lebih semangat biasanya daripada kemudian sendiri. Saya ngisi mutabah gitu ya. Sendiri itu. Tapi kalau bersama-sama itu kemudian saling mengingatkan tadi dengan ayo kita tahajud bersama, ayo kita sholat duha, itu dengan terjadwal bisa jadi nanti akan termotivasi tadi anak-anak kita itu. Tapi memang benar yang misalnya pelajaran itu, karena tadi kita tidak bisa, pengalaman kami misalnya di SD tadi ya, di SD itu kan secara teknis itu kendala di alat tadi, di HP tadi. Misalnya anak tidak diberikan HP, kan dilemanya gini, anak diberikan HP masih usia SD, jadi ya belum tanggung jawabnya terhadap HP kan belum penuh. Betul. Kalau mau tidak diberikan HP tapi kondisinya seperti harus ada daring, mungkin kesepakatannya adalah tadi kesempatan waktu, kapan bisa antara memfasilitasi antara
guru dengan anak tadi, di mana orang tua juga bisa membersamai gitu. Berarti kan posisi bisa jadi nanti sore, kalau memang terpaksanya malam bisa jadi malam gitu ya, Oh, gitu. malam hari. Jadi itu jadinya personel gitu, Tat. Ya. Jadi apa? Wah, gurunya luar biasa itu. Tapi gitu kan tetap terjadwal ya. Karena kan guru punya anak juga. Ya. Tat. Terjadwalnya gini, terjadwal paling ada berapa season lah, 2 atau 3 season kan. Tidak, kemudian kita juga tidak akan mendolimi guru 24 jam melayani gitu ya. Tapi kan kita jadwal mungkin ada yang pagi, ada yang sore, mungkin ada yang malam gitu. Itu yang kemudian tadi sinergi dari sisi bagaimana tadi materi tanggung jawab masing-masing antara ayah, bunda dan guru itu bisa menjadi satu kesatuan yang kemudian akan mendidik anak secara bersama tadi. Masya Allah, luar biasa ini. Memang ini pembagian waktu, pembagian tugas, pembagian ini harus memang butuh musyawarah ini Ustaz ya. Memang betul-betul sinergi ya, sinergi orang tua, anak dan memahami semuanya. Nggak boleh saling marah, nggak boleh saling paksa, dan harus saling toleransi satu dengan yang lainnya. Kesabaran ini modal kita. Semakin asik kita berbincang malam hari ini. Namun tentunya kita jeda dulu sebentar. Kita lihat yang lewat berikut ini.